memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Merauke segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan. Kalau komandan upacara, saya partai siap. Jajaran siap. Badan partai siap. Ranting siap. Laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Baik, tempat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Para, inspektur upacara. Ayo, gerak. Tegap, gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor. Upacara penyelenggaraan daerah Sangkara Putih dalam rangka HUT RI ke-77. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Haluan kanan jalan di depan. Gerak. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Para pengurus partai, tamu undangan, saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Semoga amal bakti mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita yang masih meneruskan perjuangan ini diberi kekuatan untuk terus berjuang mengisi kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Detik-detik proklamasi. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini dinyatakan kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Break. Merdeka! 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 Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini untuk pertama kalinya di distrik Kuri, wilayah yang akan menjadi pusat Provinsi Papua Selatan, DPC PDI Perjuangan bersama badan dan saya partai dengan mengundang Bapak Ibu tamu undangan, para tetangga untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera memperingati 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Upacara ini seperti yang kita saksikan bersama hari ini tentunya akan berjalan baik untuk kerjasama kita semua, dan terima kasih untuk adik-adik kita, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuri yang sudah terlibat sebagai pengibar bendera dan juga untuk protokol. Terima kasih banyak. Mengapa Kuri kita pilih sebagai tempat untuk melaksanakan upacara bendera hari ini? Pada saat yang berbahagia ini ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang lahir dengan sebuah pengorbanan yang besar, ya, sebagaimana para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita. PDI Perjuangan lahir dari sebuah pengorbanan, tenaga, air mata, bahkan nyawa. Dan tidak ada partai yang mempunyai perjuangan sekeras PDI Perjuangan. Dan dalam banyak kesempatan Ibu Mega sering ingatkan, dan bagi kita kader dan juga masyarakat Kuri, kita sama-sama ingat pesan ini, bahwa satu-satunya partai yang lahir bukan hanya karena bermodalkan akta notaris itu PDI Perjuangan. Sejarah mencatat itu dan saya tidak perlu mengulas panjang lebar, tetapi satu pengalaman sejarah yang menjadi fakta adalah peristiwa 27 Juli
yang baru saja kita peringati 2 bulan yang lalu. Itu fakta bahwa partai kita adalah partai yang lahir dan dibesarkan dalam sebuah proses panjang yang keras. Tetapi itulah yang membuat PDI Perjuangan menjadi partai yang besar. Dan hari ini kita adalah partai pemenang 2 kali berturut-turut dalam masa reformasi. Tugas kita adalah memenangkan PDI Perjuangan untuk yang ketiga kalinya. Itu pesan Ibu Megawati. Nah, bagaimana supaya kita menang? Semua partai tentunya mempunyai cara, model untuk kemudian memastikan apa yang menjadi tujuannya itu bisa dicapai. Bukan sudah menjadi rahasia umum bahwa saya kira untuk kita yang PDI Perjuangan, tapi juga untuk para tetangga, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam pesta demokrasi itu ada partai yang punya cara dengan berbagi. Ya, berbagi tidak apa-apa. Tetapi berbagi pada saat pemilu itu yang jadi masalah. Nah, gaya PDI Perjuangan dan pola yang digunakan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana memastikan cara yang kita gunakan adalah membuat masyarakat itu sejahtera tetapi dengan cara yang permanen, yang sifatnya tetap dan pasti. Di bagian yang pertama ini tadi saya jelaskan bagaimana perjuangan kita dan fakta bahwa partai kita adalah partai yang lahir karena sebuah perjuangan dan pengorbanan. Ya. Nah, hari ini kita semua tahu bahwa Provinsi Papua Selatan itu sudah jadi. Ya. Ada yang belum tahu? Yang belum tahu angkat tangan? Berarti semua sudah tahu ya. Yang jadi masalah siapa yang memperjuangkan itu? Banyak orang akan mengatakan sayalah yang sangat berjasa. Tetapi sejarah mencatat bahwa PDI Perjuangan mempunyai jasa yang sangat besar untuk memastikan bahwa pemekaran provinsi di Papua itu harus terwujud. Barangkali saja kita sudah lupa pada sejarah, tetapi Papua Barat itu dimekarkan pada saat Ibu Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Megawati. Bahkan pada saat pemekaran Provinsi Papua Barat, orang bilang itu prematur. Ya, ibu-ibu pasti tahu itu prematur maksudnya apa. Lahir sebelum waktunya. Papua Barat dianggap sebagai provinsi yang lahir sebelum waktunya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita di Papua Barat sudah menikmati manfaat dari pemekaran itu. Nah, hari ini saya katakan lagi bahwa Provinsi Papua Selatan itu terjadi karena presidennya adalah PDI Perjuangan. Ya. Ketua DPR RI-nya PDI Perjuangan. Presidennya Jokowi itu kader dari PDI Perjuangan dari Solo. Ketua DPR RI itu Mbak Puan, ya, itu juga kader PDI Perjuangan, dan itu perolehan suara terbanyak calon anggota DPR RI dari Jawa Tengah itu Mbak Puan. Dan kita punya kader terbaik dari Papua yang terus berjuang dan memastikan bahwa pemekaran itu harus terwujud adalah Bapak Komarudin Watubun. Tentunya beliau pasti juga menggalang dukungan dari saudara-saudara yang lain di DPR, tetapi yang dengan sangat keras berjuang itu Bapak Komarudin Watubun. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa pemekaran Provinsi Papua Selatan ini adalah sebuah bagian dari pola PDI Perjuangan untuk memastikan rakyat itu sejahtera dengan cara yang permanen. Ya, kalau Bapak Ibu tidak yakin, ya setelah ini kita bisa diskusi. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika Provinsi Papua Selatan itu terwujud, maka akan banyak sekali manfaat yang akan diterima oleh rakyat, dan pasti kehidupan rakyat akan jauh lebih baik. Dan itulah bagian dari cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini, ya. Dan saya sangat yakin bahwa ketika provinsi ini akan berjalan, kita semua akan bersama-sama bekerja bersama mengisi pembangunan dan bekerja dengan sama supaya Papua Selatan ini bisa, ya, bangkit lebih kuat. Ya, kalau sekarang Kabupaten Merauke saja kita masih lemah.
Faktanya apa? Kita jalan ini sekarang, kita dari Kurik ke kota, ya, dari kota ke Kurik itu kita tempuh waktu hampir 1,5 jam. Tetapi Bapak Ibu, pegang kata-kata saya, ketika Provinsi Papua Selatan itu jadi dan ibu kotanya ada di KTM sana, Merauke Kurik hanya kita tempuh 45 menit. Artinya apa? Jalan itu akan mulus sama dengan jalan yang ada di depannya. Sayangnya yang di depan ini hanya berapa ratus meter saja, ya. Kalau kita para tetangga ini kita paham betul. Tapi sebelum kita sampai di jalan bagus, kita lewat di TSM itu yang kita semua tidak bisa pilih jalan. Kita tabrak lubang-lubang saja. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Pak Komar itu berjuang susah payah untuk memastikan pemekaran. Tapi ada video atau viral di media sosial, ya, video pernyataan Bupati Merauke. Saya kira itu bukan rahasia. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini bukan videonya, ya. Para kader harus ingat, mungkin kita semua boleh berbeda pendapat, tetapi ada satu pesan yang disampaikan oleh Pak Komarudin kepada saya, bahwa di dunia politik kasih itu juga harus punya peran, dan kita harus memberi peran untuk kasih itu bekerja dalam partai kita. Artinya apa? Dengan rasa kasih dalam hati kita, maka kata maaf itu dengan begitu mudah dikeluar. Dan itu sebuah contoh. Dari maaf itu ada sebuah nasihat yang saya kira ini berlaku bagi kita semua yang ingin menjadi pemimpin di tanah ini. Apalagi besok Provinsi Papua Selatan jadi, pemekaran kota Merauke lagi, ya. Ada satu nasihat yang beliau sampaikan itu untuk kita-kita yang mau jadi pemimpin, ya. Kader-kader ini kan disiapkan jadi pemimpin. Adik-adik yang sekarang ini di SMA yang paskibra dengan protokol ini juga sama. Kalian disiapkan untuk jadi pemimpin. Kita semua punya kesempatan untuk itu. Kalau para undangan mungkin punya anak-anak yang masih sekolah, mereka juga kita siapkan untuk menjadi pemimpin. Maka ada nasihat yang bagi saya sangat baik. Beliau katakan, menjadi pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Kita semua pasti ada punya kesalahan. Tetapi berbohong adalah sesuatu yang sengaja dibuat dan kita dinasihati untuk tidak berbohong. Kenapa ini penting? Kita jaga kepercayaan rakyat kepada PDI Perjuangan. Kita jaga kepercayaan rakyat kepada pemimpin-pemimpin yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan. Itu penting. Dan fakta menunjukkan bahwa di banyak daerah yang kepala daerahnya dari PDI Perjuangan, rata-rata semua jempolan. Betul? Dan itu contoh yang harus kita ikuti. Nasihat ini yang harus kita pegang kalau ingin menjadi pemimpin di tanah ini. Para kader, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, dua hal inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga peringatan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia betul-betul kita isi dengan pembangunan. Kita bekerja dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Terakhir dari saya ingin katakan, menjadi kader itu harus punya cita-cita. Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit. Itu kata Bung Karno. Ya, kalaupun tidak sampai di bintang yang paling jauh, ya mungkin di bawahnya kan, atau di bawahnya. Tapi paling tidak kita tidak berada di dasar. Kita tidak berada di bawah. Maka marilah kita sama-sama satukan kekuatan partai kita bersama rakyat untuk membangun sebuah kekuatan politik untuk kepentingan rakyat ke depan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Kabupaten Merauke dan Tuhan memberkati Provinsi Papua Selatan. Merdeka!
Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih untuk semua. Selanjutnya akan ada